Ya hanya sebuah parodi aja atau mungkin tayangan-tayangan bercandaan atau mungkin buat pelajaran tapi kita ambil di sana juga ada ya. Kenapa sih Allah ini memberikan talak itu jatuhnya di laki-laki? Nah barusan kita lihat sama-sama ya tayangan parodi gambaran kalau seandainya istri itu yang megang talak dan bisa ceraiin suami. Ada kali satu hari mungkin suaminya ditalak 4 kali gitu loh. Ditalak 4 kali sama istrinya. Malah Tanya, senengok saya nih. iya, makanya. Kan kalau misalnya perempuan yang megang talak gitu. Karena kan kenapa? Karena terkenal perempuan ini tuh perasaannya lebih labil. Nah tapi ada nggak sih seandainya contoh kasus khusus atau kasus tertentu di mana istri ini boleh mengajukan pisah ke suaminya. Apalagi katanya kalau suami ini nggak pernah jalanin sholat. Apakah ini bisa? Ustaz Syah mau izin jawabannya silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Tabi guru Ustadz Maulana, Ustazah Syifa, Mas Fadli dan seluruh guru kami yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Dalam beberapa keadaan dan di beberapa mazhab memang disebutkan bahwasanya ada hak seorang istri untuk berpisah atau mengajukan pisah terhadap suaminya yang tidak melaksanakan sholat secara terus-menerus. Seorang suami yang tidak melaksanakan sholat terus-menerus, maka ada hak bagi istrinya untuk khulu atau meminta cerai terhadap suaminya. Kalau tidak disetujui suaminya, maka dia boleh mengajukan ke pengadilan dengan beberapa persyaratan. Ini dalam beberapa mazhab disebutkan ini adalah hak seorang istri jikalau dia tidak mau untuk yang namanya mendapatkan suami yang tidak melaksanakan perintah Allah secara terus-menerus. Ada beberapa keadaan sebenarnya. Ada keadaan di mana seorang istri wajib meminta cerai ketika suaminya berbuat maksiat. Jadi ada maksiat ya, ada beberapa kezaliman, kefasikan yang mana seorang istri boleh minta cerai tapi kadang juga haram meminta cerai, kadang-kala juga wajib meminta cerai. Kita bahas dulu yang wajib meminta cerai. Kapan seorang istri wajib meminta cerai? Jikalau yang dilakukan suaminya adalah kezaliman yang sudah mencelakakan dirinya. Contoh misalnya, suaminya terus-menerus meminta hal-hal yang haram. Maaf saya sebutkan di sini, hal-hal yang haram termasuk diantaranya mengajak berhubungan pada saat istrinya sedang haid. Mengajak berhubungan saat istrinya sedang haid berarti suaminya melakukan keharaman yang menyangkut terhadap posisi si istri. Berarti kalau suaminya melakukannya, istrinya juga ikut melakukannya, dua-duanya berdosa. Jikalau sudah mencelakakan si istri juga, maka si istri juga harus yang namanya segera berpisah daripada sang suami yang zalim tadi. Yang kedua, ketika sang suami melakukan dosa atau maksiat kezaliman yang juga membahayakan si istri dalam hal apa? Contoh obat-obatan yang akan menular atau penyakit yang dia lakukan di luar sana, jajan di luar kemudian dia pulang kepada istrinya mencelakakan istrinya. Atau keharaman-keharaman yang lainnya yang bisa mencelakakan sang istri, maka sang istri punya hak atau bahkan disebutkan dalam beberapa mazhab wajib untuk mengingatkan untuk berpisah jikalau hal ini dilakukan secara terus-menerus. Ada juga pendapat yang mengatakan Imam Hambali mengatakan atau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasannya disunnahkan ketika dia sudah berlaku murtad. Karena seorang mukminah tidak pantas bersuamikan seorang yang tidak beriman. Seorang mukminah tidak mungkin untuk menikah dengan seorang yang musyrikah. Sedangkan orang yang keluar dari agama Islam, kita tidak bisa menikah dengan orang yang tidak seagama dengan kita atau tidak satu iman dengan kita. Mohon maaf, mohon izin untuk menyampaikan hal ini karena ini adalah hal-hal yang sangat penting untuk kita ketahui. Di mana banyak orang terjebak dalam toxic relationship. Ya udahlah saya mau menjadi istri yang taat aja seperti istrinya Fir'aun, Ratu Asia. Kejadian seperti ini hanya terjadi di dalam Al-Quran. Kisah seperti ini hanya memberikan contoh kepada seorang istri yang mungkin bersabar atas akhlak suaminya, tapi sang suami ini masih adalah orang yang beriman. Tapi ketika sudah yang namanya keluar dari keimanannya, sudah tidak mau sholat terus menerus, maka seorang wanita, kami tidak menganjurkan untuk bercerai ataupun talak. Talak adalah sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada keadaan-keadaan di mana seorang wanita mesti keluar daripada jebakan ini, daripada terus-menerus dan akan mengancam bahaya pada dirinya. Jadi dilihat aja maksiatnya. Kalau maksiatnya hanya membahayakan pada suami, maka silahkan lanjutkan dengan kesabaran Ratu Asia. Tapi kalau maksiatnya sudah membahayakan sang istri juga, maka diperbolehkan Anda punya hak untuk berpisah. Jadi harus jelas dulu. Jelas dulu. Ya, kalau memang suaminya ini udah
musyrik, terlalu banyak Iya. maksiat akhirnya membahayakan dirinya, Betul, itu boleh. Tapi kalau betul. misalnya nggak ada alasan-alasan tertentu jangan ya. Janganlah. Lebih baik pertahankan ini. Kalau Masya Allah luar biasa ini pelajaran buat semuanya. Nah sekarang kita lanjut lagi nih ya. Buat jamaah yang ada di rumah tadi sempat kepotong nih pertanyaan kita sebelum iklan. Kalau misalnya kita bicara masalah istri yang udah selalu ngingetin suami, terus suaminya juga tetap nggak mau sholat, akhirnya istrinya berinisiatif, ya udah aku nggak mau ngelayanin atau memenuhi kebutuhan suami nih.